Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memandu untuk merumuskan visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana visi dan prakarsa perubahan sekolah ini diharapkan mampu mengarahkan atau mampu mendorong sekolah yang dari memakan bakti ke arah yang lebih baik. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, mungkin sudah kenalnya dengan saya sendiri, yaitu CGP Angkatan 9, dan di samping saya itu Ibu Pengajar Bakti Siti Juleha. Pada agenda kali ini yaitu diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelum ke pembahasan, mungkin diingatkan kembali Bapak Ibu. Yang pertama, visi sekolah itu adalah cita-cita atau gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Jadi kalau disederhanakan, visi itu merupakan cita-cita sekolah. Jadi sekolah itu cita-citanya kemana? Mau sekolah seperti apa? Muridnya mau seperti apa? Gurunya mau seperti apa? Nah, itu digambarkan pada visi sekolah. Jadi agenda hari ini itu kita merancang secara bersama-sama cita-cita sekolah ini, cita-cita SD 5 Makassar. Dan yang kedua, seperti yang disinggung oleh Ibu Kepala tadi, bahwa di sini karena kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, sekarang yang berlaku itu kurikulum merdeka meskipun masih peralihan. Jadi ada sebagian yang masih kurikulum 2013, ada juga yang sudah beralih ke kurikulum merdeka sebelumnya. Untuk itu pihak Kemdikbud mengarahkan siswa itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan terakhir, bernalar kritis. Jadi diharapkan untuk visi itu masih terkait dengan ketiga ini, untuk profil pelajar Pancasila. Lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu kalimat penumpang, cita-cita untuk hidup. Nah, saya sudah menyusun ada lembar yang harus diisi oleh Bapak Ibu di sini tentang kalimat penumpang. Jadi kalimat penumpang itu nantinya bisa sebagai patokan untuk merumuskan visi sekolah. Saya bagikan satu. Untuk kalimat tumpang ini kita sebenarnya mengandai-andai. Jadi kita memimpikan murid yang seperti apa? Misalkan kita memimpikan murid yang religius, yang mempunyai wawasan global, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Jadi cita-cita itu harapan idealnya, bukan harapan yang dapat ditempuh dengan instan, tapi harapan yang memang ditempuh dalam waktu yang cukup lama, tapi yakin bakal tercapai. Nah, kalau tak tumpang ini juga ada beberapa. Yang pertama,
memimpikan murid-murid yang seperti apa, lalu kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa, lalu sekolah kita mengutamakan apa, dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa, dan warga sekolah yakin bahwa untuk apa, dan terakhir kita dan warga sekolah di sini paham bahwa kita mulai saja. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi silakan untuk Bapak Ibu kemukakan pendapat masing-masing sehingga nanti dapat ditarik kesimpulan dari pendapat semuanya. Karena visi misi itu bukan berasal dari satu kepala, tapi berawal dari berbagai kepala yang disatukan, sehingga nantinya didapatkanlah kesepakatan yang dirancang menjadi visi misi sekolah. Untuk sekarang saya persilakan nanti satu persatu tiap orang untuk menyampaikan isi dari kalimat rempang yang telah diisi. Dimulai dari Ibu Kepala, dipersilakan untuk menyampaikan untuk nomor satu saja dulu yang kita memimpikan murid yang seperti apa. Hasil penelitian sendiri untuk meluruskan visi. Nomor satu, kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, santun, serta berkarakter kuat, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Kita memimpikan murid-murid yang diantaranya yaitu salah satunya murid yang soleh, yang santun, dan budi pekerti, yang berpikir secara kritis. Kita memimpikan murid yang cerdas, takwa, dan terampil. Ya mungkin secara intinya cuma ada 3 kata ya, bisa juga disebut
biasa juga disebut dengan takwa, cerdas, terampil. Murid belajar dengan riang, gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, dan bertakwa kepada Tuhan. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri, inovatif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan, serta toleran dan kritis. Dua, memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, santun, serta berkarakter kuat, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Untuk dari ibu cucu, memimpikan murid-murid yang soleh, santun, dan berbudi pekerti luhur, berpikir kritis, dan mempunyai semangat belajar. Dari Pak Wajih Hadir, memimpikan murid yang cerdas, takwa, dan terampil. Dari Pak Tep, memimpikan murid yang belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan. Dan yang terakhir dari Pak Bentar, memimpikan murid yang mandiri, kreatif, toleran, bertakwa kepada Tuhan, serta berpikir kritis. Untuk kesimpulannya, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, terampil, kreatif, dan inovatif, serta bertoleransi tinggi. Untuk kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, itu silakan ke Pak Bentar. Kita percaya bahwa murid adalah aset negara dan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan dengan baik. Memiliki kreatif dan kepribadian yang unggul sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ulangi. Kita percaya bahwa murid merupakan aset negara yang mempunyai karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan dengan baik. Juga kita percaya bahwa murid itu memiliki kreativitas tinggi dan memiliki kepribadian yang unggul sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Untuk yang kalimat penumpang yang ketiga, saya pilih juga 2 orang seperti yang barusan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan Pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, pendidikan, karakter, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan pendidikan yang berpihak pada murid. Saya ulangi. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama, mengembangkan karakter dan potensi murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Lalu mengutamakan kepentingan murid, mengembangkan pendidikan karakter, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu dipersilakan ke Pak Wajih Hadir, dipersilakan. Terima kasih. Pada poin yang kali ini kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid dididik untuk menjadi anak atau manusia yang berkompeten dan berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan yang terukur. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara aktif, inovatif, dan kolaboratif. Saya ulangi ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
murid dididik untuk menjadi manusia yang kompeten, memiliki keterampilan, akhlak mulia dan terukur, juga aktif, inovatif dan kolaboratif. Ada yang menambahkan lagi? Sudah cukup. Kalau ada yang berbeda, boleh ditambahkan. Kalau sudah cukup, kita dilanjut ke kalimat dalam yang keempat, yaitu kita warga di sekolah yakin untuk titik-titik. Silakan Pak Rujuk. Makasih. Nomor 4, kita warga di sekolah yakin untuk menuntut tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan cara selalu berkolaborasi dengan teman rekan sejawat maupun orang tua murid. Saya ulangi, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan selalu berkolaborasi antar semua stakeholder, yaitu rekan guru atau rekan sejawat, orang tua dan siswa itu sendiri. Dan kalimat perumpang yang terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah paham bahwa dipersilakan pada Pak Atep. Sudah? Pak Benda? Ya, silakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan belajar mereka, guru harus bergerak dan menggerakkan belajar yang dimulai oleh nilai mandiri. Tadi kita sudah mengisi kalimat penumpang untuk merumuskan visi sekolah, dan ini visi sekolah kita yang dulu yang sudah tertera di kantor polisi, yaitu menciptakan suasana yang islami, berprestasi tinggi, berdisiplin, inovatif dalam pembaharuan pendidikan serta senantiasa kekeluargaan. Nah, kepada Bapak Ibu di sini, saya meminta pendapatnya, apakah visi ini selaras dengan apa yang tadi kita utarakan? Jika memang ada yang kurang selaras atau tidak selaras, apakah boleh visi ini kita ubah atau kita adaptasi dengan keadaan sekarang? Dan ketika diadaptasi, visi yang seperti apa yang akan kita buat? Mungkin yang berorientasi pada apa yang tadi kita kemukakan pada kalimat ilham mengenai cita-cita murid. Yang dikemukakan oleh Pak Atep juga Pak Bentar, ada kata toleransi tinggi. Berarti kita juga akan mampu menerima yang berbeda dengan kita, berbeda keyakinan khususnya. Jadi untuk di sini mungkin yang suasana Islam itu diganti dengan menciptakan suasana generasi ya. Generasi religius atau yang religius? generasi yang religius. Itu pada yang berdisiplin asal tapi disiplin. disiplin. Ya. Kemudian disiplin, inovatif dalam pembangunan. Oh, kreatif mana? Tadi ada kreatif. Disiplin, kreatif, serta berinovatif dalam pembaharuan pendidikan. Serta keluarga
kekeluargaan atau kita dihilangkan biasa serta senantiasa atas kekeluargaan Ayah dinanyakan dengan berkepribadian yang baik. Pasti keluarganya. iya yang baik itu kan kekeluargaan, kepribadian yang baik, disiplin atau kira dalam pengaruh pendidikan seperti itu. Dalam pengaruh pendidikan Jadi adanya keluargaan ini kalian ayah bangun Kepribadian yang kepribadian baik, koma, disiplin, kreatif, dan sabar dalam membangun berinovasi. Serta mampu berinovasi dalam pembahasan pendidikan. Karena ayah dari pengalaman pendidikan maupun kira-kira pasnya dalam pendidikan belum beres. Masih lanjut kan? Yang berprofil Pancasila, pembaharuan pendidikan yang berprofil Pancasila. Nyangkut pada saya lagi. Edukasi yang religius dan kepribadian baik, disiplin, kreatif, serta mampu berinovasi dalam pemahaman pendidikan yang berprofil Pancasila. Tadi visinya seperti ini, maka siswanya itu harus seperti apa, gurunya harus seperti apa, kepala sekolahnya harus seperti apa, dan orang tuanya harus seperti apa. Satu, Sesama teman, ada guru, ada sekolah, harus memberikan contoh, menjadi teladan. ya kata teladan yang baik untuk siswa. Dan saling menghargai. Kepala sekolah itu harus arif, bijaksana, terus mengayomi terhadap membimbing, mengayomi terhadap mengarahkan, Dan mengarahkan kepada guru, kawanan guru, membimbing, mengayomi, dan mengarahkan guru serta bertanggung jawab dalam memfasilitasi semua yang terkait dalam kemajuan sekolah. Terima kasih untuk waktunya atas waktunya kepada rekan-rekan, dan sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di ibu bapak ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memandu sesi diskusi ini sampai akhirnya kita mendapatkan kesimpulannya Bapak Ibu bahwa visi sekolah yang sebelumnya kita setuju semua untuk adanya revisi karena kita visi yang lama itu belum terkait kepada perubahan zaman ya Bapak Ibu, dan untuk sekarang semua sudah setuju untuk revisi visi, maka untuk sesi diskusi hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan kesimpulan yang positif